Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Faisal dari Komisariat Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang main saya tentang psikologi pendidikan, yang mana tadi telah dipaparkan dalam materi pertama. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang psikologi pendidikan, pasti kita harus tahu apa pengertiannya, apa itu, entah itu psikologi atau pendidikan. Nah, kita itu harus tahu dulu apa itu pengertian psikologi. Psikologi menurut bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiche yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Yang dimana ketika disatukan menjadi psikologi itu adalah artinya ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, khususnya kejiwaan manusia. Nah, terus pendidikan. Nah, pendidikan itu apa sih? Kemarin sudah dijelaskan, pada hakikatnya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Tetapi ada teori lain yang menjelaskan bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah perubahan atau proses tingkah laku seseorang. Nah, maksudnya ketika kita dididik gitu, yang tadinya kita bandel lah, kita tidak bisa diatur, ketika kita dididik dengan cara yang baik, maka itu akan menimbulkan perubahan-perubahan pada hidup kita gitu. Nah, terus ketika disatukan psikologi pendidikan, nah itu mempunyai arti cabang ilmu dari psikologi, yang dimana tujuannya itu untuk memahami dan mengembangkan pendidikan dari sisi tingkah laku seorang pendidik maupun peserta didiknya. Nah, terus apa sih manfaatnya kita paham psikologi pendidikan? Nah, manfaatnya itu yang pertama, bisa memahami perbedaan siswa, yang dimana ketika kita menjadi seorang pendidik itu pasti berhadapan dengan peserta didik yang berbagai macam gitu, mau itu dari kebiasaannya, dari kebudayaannya, pasti setiap orang itu mempunyai kebiasaannya masing-masing gitu. Nah, terus yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Nah, maksudnya ketika kita paham dari psikologi pendidikan, paham dari hal-hal kejiwaan peserta didik, kita sebagai pendidik itu bisa menciptakan iklim belajar yang sesuai dengan kondisi dari tingkah laku peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga itu menjadikan strategi dan metode pembelajaran. Nah, seorang pendidik itu wajib mempunyai metode atau strategi dalam pembelajaran gitu, untuk menciptakan ya pembelajaran yang efektif gitulah. Yang terakhir itu memberikan bimbingan. Ya jelas, ketika kita paham psikologi, kita pasti tahu apa masalah dari peserta didik tersebut dan apa alasannya peserta didik tersebut misalkan melakukan hal itu, hal ini gitu. Nah, kita itu bisa memberikan bimbingan dari hal tersebut gitu. Nah, terus sesudah manfaat itu ada ruang lingkup, yang pastinya ruang lingkup dari psikologi pendidikan itu adalah guru dan siswa gitu. Nah, apa sih yang dilihat dari guru dan siswa itu? Ya, tingkah laku dari keduanya, mau itu tingkah laku dari gurunya, mau itu tingkah laku dari peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Nah, terus cara kerjanya itu dengan memori gitu. Apa yang dimaksud dengan memori? Memori itu adalah memasukkan pesan dalam ingatan, menyimpannya dan juga menyimpannya gitu. Nah, memori itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini bisa disebutkan memori yang bertahan hanya sekitar 15-30 detik lah. Seperti kita menghafal dengan buru-buru karena ada sesuatu gitu misalkan, pasti kita cuma dapatkan memori itu hanya beberapa saat gitu. Nah, terus juga ada memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini yang lebih bagus gitu, yaitu memori yang bertahan cenderung kepada
menetap dan juga atau bisa disebut permanen gitu. Nah seperti kan ya yang sering direview lah atau apa-apa pasti itu akan menjadi review itu akan pasti menjadi memori jangka panjang gitu. Dan juga ada yang lain itu memori kerja. Nah memori kerja itu tidak beda jauh gitu, tidak berbeda jauh dengan memori jangka pendek. Nah memori tetapi dalam hal durasinya itu lebih panjang kalau memori kerja itu. Nah memori kerja itu bertahan selama beberapa menit atau berjam-jam. Nah setelah itu tadi dijelaskan adanya teori gitu dalam pembelajaran. Yang pertama teori behavioristik, teori humanistik, dan juga classical conditioning. Nah teori behavioristik itu teori yang memang memahami terlebih dahulu apa yang siswa inginkan gitu. Nah juga ada teori humanistik, yaitu bisa dikatakan teori humanistik itu adalah teori memanusiakan manusia, yang dimana kita itu memperlakukan peserta didik itu sebagaimana mestinya gitu. Dan juga ada yang terakhir classical conditioning. Nah classical conditioning itu adalah yang dimana konsepannya itu stimulus dan respon gitu. Guru itu sebagai fasilitator itu memberikan stimulus kepada peserta didiknya, dan peserta didiknya itu meresponnya. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.